Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengajak tiga menteri melakukan taubat nasuha setelah bencana yang terjadi di Sumatera. Menteri yang diajak ini Menteri Lingkungan Hidup yakni Hanif Faisal Nurofik. Beliau sadar bahwa kinerja kementeriannya belum sempurna. Nah, ajakan Caimin itu disampaikan dalam acara workshop kepala sekolah untuk program SMK Go Global di Bandung pada hari Senin 1 Desember. Nah, Caimin menilai taubat nasuha sebagai upaya penyesalan mendalam dan sebagai langkah perbaikan kinerja pemerintah. Apakah pernyataan Caimin tersebut eh, akan bisa menggerakkan komponen bangsa ini untuk taubat dengan sesungguhnya, yakni menghentikan pembalakan liar, mengembalikan fungsi hutan, dan yang terpenting adalah menyelamatkan korban bencana. Ya, baiklah. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hanif, Menteri Menko Pemberdayaan Masyarakat atau Caimin ini menyerukan agar para pejabat pemerintah melakukan introspeksi yang mendalam atau taubatan nasuha setelah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah di Sumatera. Ya, bagaimana catatan Anda terkait pernyataan tersebut, Bung Hanif? Ya, sebelumnya kita juga turut berduka cita ya atas saudara-saudara kita yang menjadi korban di bencana Sumatera ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semuanya, serta yang meninggal juga termasuk golongan syahid. Nah, berkaitan dengan juga catatan atas pernyataan Caimin ya untuk taubatan nasuha ya. Sebetulnya seruan-seruan ini tidak hanya ketika bencana terjadi ya, tapi ya sejak awal mula mereka itu berkuasa di negeri ini ya. Dalam artian ketika mereka berada di tampuk kekuasaan itu kan menjadi tanggung jawab besar ya. Mereka mengurusi urusan rakyat secara luas ini. Jadi mereka tidak hanya euforia dalam kemenangan kontestasi ya, tapi juga konsekuensi ya dengan semua baik buruknya apapun yang terjadi ke depannya. Nah, kalau kita cermati juga di tengah-tengah eh, suasana yang begitu sensitif ya, masyarakat yang berduka, nah pejabat negara ini kan sebetulnya kita harapkan memiliki empati ya, kehadiran dan juga solusi ya, bukan sekedar ada ajakan moral. Nah, memang ajakan introspeksi taubatan nasuha itu menjadi penting, namun jika disampaikan tanpa konteks kebijakan yang jelas, ia bisa seperti mengalihkan pembicaraan dari masalah utama, yakni kegagalan tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana. Ini yang poin pentingnya. Nah, sebagai pejabat publik, ucapan yang bernuansa agamis ya, kalau kita cek terkait dengan Taubatan Nasuh ini kan juga perlu diikuti oleh langkah konkret ya. Misal audit perizinan, penertiban tambang, pemulihan hutan, peningkatan early warning system, dan anggaran penanggulangan bencana. Nah, jika tidak, ya publik akan menilai pernyataan tersebut hanya simbolis ya dan tidak menyentuh akar persoalan. Nah, ini yang perlu kita juga cermati. Seperti itu, Mas Nanan. Ya, Bung Hanif. Kita ketahui bahwa bencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini mengakibatkan meninggalnya ratusan, maaf, eh, ya ratusan orang meninggal, ratusan orang hilang, dan ratusan ribu orang mereka harus mengungsi. Apakah di balik ya musibah ini ya, ada indikasi kapitalisasi ya atau bahasa yang lebih tepat legalisasi bencana ekologis di Sumatera. Bencana tapi dilegalkan. Ada upaya-upaya sebelumnya yang mengakibatkan musibah ini terjadi, Bung Hanif. Apakah seperti itu? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab, Bung Hanif? Ya, memang kalau kita mencari siapa yang bertanggung jawab, ini juga begitu pelik ya.
Karena nanti bisa jadi saling menyalahkan ya. Rakyat menyalahkan penguasa, penguasa menyalahkan rakyatnya. Tapi kalau kita cermati juga, memang bencana yang terjadi ini kan sebenarnya ada dua ya bencana. Ada yang memang bencana itu bencana alam ya. Itu di, nah, itu ada bencana yang memang di luar wilayah kita. Nah, adapun ada juga bencana yang memang ini juga menjadi tanggung jawab manusia ya. Nah, yang terjadi ketika saat ini pun ya kita tahu ya, ketika banjir banyak sekali kayu gelondongan ya, kemudian juga kerusakan hutan yang begitu luas. Nah, kalau kita mencari sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab, maka ini sebetulnya adalah tanggung jawab kolektif ya, khususnya di dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Nah, kalau kita bicara evaluasi kinerja, maka misalnya Menteri SDM ini juga harus dinilai soal izin tambang seperti apa, apakah betul memang tambang ini sudah ramah lingkungan ya, atau jangan-jangan merusak lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup ya, misalnya soal perlindungan hutan ya. Nah, ini Menteri PUPR misalnya juga berkaitan soal tata ruang dan infrastruktur, Menteri Sosial ya soal penanganan bencana, bahkan Menko PMK seperti Cak Imin pun sendiri apakah juga sudah mengatur koordinasi mitigasi bencana secara efektif. Nah, jadi ini tidak boleh hanya diarahkan ke orang lain. Nah, maka tidak tidak hanya menteri ya, termasuk juga presiden ya, jajaran penguasaan di negeri ini harus berani menilai diri sendiri karena mereka adalah bagian dari kebijakan yang sedang berjalan. Nah, berkaitan dengan kata legalisasi ya, legalisasi bencana. Nah, ini kan seiring mengacu pada kondisi ketika kerusakan lingkungan itu terjadi dengan restu atau pembiaran kebijakan. Nah, ini catatan penting. Nah, ada beberapa indikator yang perlu dicermati ya. Yang pertama, ya izin tambang ya, logging ya, dan perkebunan yang terlalu mudah diberikan. Nah, pengawasan lemah terhadap pembukaan hutan dan alih fungsi lahan. Ya, ketiga, tata ruang yang tidak menyesuaikan kondisi geografis dan resiko bencana. Keempat, penegakan hukum yang rendah terhadap perusahaan yang melanggar. Nah, jika pola-pola ini terjadi bertahun-tahun, maka bencana alam bukan lagi sekedar peristiwa alam, melainkan akumulasi dari kebijakan yang salah atau dibiarkan salah. Nah, karena ini semua menjadi tanggung jawab bersama ya antara pemerintah pusat yang memberikan regulasi pengawasan secara nasional, pemerintah daerah yang memberi izin dan pengawasan di lapangan, perusahaan-perusahaan terutama tambang, hutan, perkebunan, dan juga eh, penegakan hukum ya, misalnya eh, keamanan bila ada pembiaran. Nah, dengan kata lain ini sebenarnya bukan kesalahan satu orang atau satu kementerian, tetapi hasil dari rantai kebijakan yang lemah dalam waktu yang panjang. Nah, ini yang tentu kita juga sangat eh, sayangkan. Nah, seperti itu, Mas Nanang. Ya, tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, apakah bencana ekologis di masa mendatang bisa-bisa akan meluas, kemudian semakin sering terjadi. Lantas, kalau sudah seperti ini, apa solusinya? Apakah para pengusaha-pengusaha itu harus diwajibkan menanam atau mereka melakukan gerakan reboisasi atau seperti apa, Bung Hanif? Iya, kita juga perlu memberikan sebuah catatan ya, berdasarkan data dan pengalaman daerah-daerah yang rawan menunjukkan bahwa ketika tanpa ada perubahan kebijakan itu ya satu, banjir akan makin meluas, ya dua, longsor makin sering, ketiga, korban jiwa makin banyak, dan keempat, biaya pemulihan juga makin besar. Coba pemirsa bayangkan berapa biaya pemulihan ya dari peristiwa ya kemarin bencana di Sumatera itu ya. Meskipun peristiwanya sekejap ya, tapi untuk menormalisasi kembali kehidupan awal itu juga
membutuhkan waktu yang begitu lama dengan juga dana yang begitu besar. Nah, apalagi ini merusak alam ya, yang memang sebetulnya ya alam yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini harusnya dijaga. Ya, kita punya akhlak, punya adab terhadap alam itu, ya. Nah, ini yang juga menjadi catatan penting. Nah, kalau kita kembali kepada solusi ya, maka ini yang pertama adalah perubahan mindset dulu ya. Kalau mengatur alam ini berdasarkan mindset kapitalisme liberal, maka ya kebijakan-kebijakan itu akan mudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta maupun asing. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua juga ketika diserang kepada kapitalisme liberal juga tidak malah menguntungkan rakyat. Rakyat akhirnya apa? Memetik buah kesengsaraannya sekarang ini ya. Mereka mengambil uangnya, mengambil cuannya ya, tapi bencananya mereka tidak mau ya. Nah, ini. Di sisi lain juga perlu adanya moratorium ya izin tambang dan perkebunan di daerah yang rentan dengan bencana ya. Lalu audit total ya izin-izin yang sudah terbit ya, perbaikan tata ruang yang berbasis resiko bencana. Nah, begitu juga penegakan hukum yang tegas ya. Kalau memang itu merusak alam ya dicabut aja ya, dijerat pidana dengan pelanggaran berat ya. Awasi ketat ya praktik korupsi dalam pemberian izin juga. Nah, begitupun juga penguatan mitigasi bencana, restorasi lingkungan, dan juga transparansi dan akuntabilitas. Alhasil sebetulnya di dalam sistem Islam itu sudah mengatur aspek-aspek bagaimana menjaga alam ini kan gitu ya. Bila kita ketahui hutan itu juga termasuk dalam kepemilikan umum. Dalam artian ini seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepada penguasa atau pengusaha ya. Nah, ini yang perlu kita pahami di situ. Maka selama tidak diatur dengan konsep syariat Islam gitu ya, maka alam ini akan rusak ya. Nah, bahkan manusia akan mendapatkan bencana yang senantiasa berulang. Dan inilah sebetulnya makna dari peristiwa yang terjadi ini kita bisa mengambil hikmah agar kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya kembali dalam artian taubat dan nasuha, tapi juga diikuti kita mengatur hidup ini dengan syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Hanif atas penjelasannya. Semoga bencana di Sumatera segera bisa tertangani dengan baik, terjadi pemulihan baik kepada para korbannya, terutama juga kepada lingkungan yang ada di sana. Dan semoga kita berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi. Baik, sekian acara kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.